Nggak ada luka, nggak Tidak. ada lagi. Oke. Bisikan-bisikan gaib itu, kenapa Mas Goro pikir ada hubungannya dengan ilmu kebal yang Mas Goro punya? Karena pernah saya tidak mentaati ya peraturan apa yang pernah kita janjikan. Apa itu? Saya harus siapkan setiap Selasa Kliwon darah ayam hitam, ayam cemani. Dan itu udah nggak dilakukan? Tidak dilakukan. Oke. Tapi pernah sekali kelewat gitu. Darah apa Mas? Ayam cemani. Ayam cemani ya, Oh. ayam hitam. Ayam hitam. Dikasihnya ke? Untuk pesugihan ya. Oh sendiri aja Iya. gitu, dilakukan ritual sendiri di Iya, rumah. di rumah. Oke. Dapat ilmunya ini dari mana Mas Goro? Dari dikdok gitu. Dari? Dari makhluk-makhluk. Hah? Dari dikdok. Waktu itu belajar sendiri, datang ke satu tempat, Saya datang suatu tempat. ada ritualnya Iya. atau belajar sama orang? Atau Ada dikasih ritualnya. sama orang? Ada ritualnya? Iya. Dan ritualnya waktu itu apa? Saya harus menerima orang yang kita cintai, yang kita sayang ini jauh dari kita dan pergi dari kita. Persyaratannya itu. Oh, ada perjanjiannya. Iya, perjanjiannya. Oke. Bisikan bunuh diri itu datangnya langsung saat Mas Goro sadar atau lagi tidur datang lewat mimpi? Lagi sadar, ada bisikan sampai saya pernah jatuh dari jurang. Sampai patah-patah di badan saya. Baik luka-luka. Dalam keadaan sadar, bukan pas lagi Sadar. tidur ya? Dalam keadaan sadar. Sering Mas, ini? Sering? Sekarang mulai sering gitu? Iya. Tapi ritual yang darahnya itu sekarang kan udah dilakukan lagi, tapi terus itunya nggak hilang? Iya. Terus suaranya? Tujuan datang ke menembus mata batin adalah untuk apa? Ya, untuk menceritakan hal-hal yang pernah terjadi di diri saya. Kalau misalnya memang ada hubungannya antara ilmu yang Mas Goro miliki dengan bisikan-bisikan tadi, dan untuk menghilangkan bisikan tadi adalah ilmunya juga dihilangkan, Mas Goro bersedia? Bersedia. Atau ilmunya masih tetap diperlukan, tetap mau terus ilmu yang kebal? Masih butuh ilmu itu? Cuman bisikannya aja yang mau hilang gitu, apa dua-duanya mau lepas? Kan dua-duanya sudah mau lepas ya. Saya sudah mentobat ya. Saya berhubung juga dengan keadaan ekonomi saya korat-karet gini. Saya ingin belajar lagi. Belajar Ya, Belajar ngilmu Sekolah. lagi Iya. maksudnya atau belajar sekolah? ilmu. Ilmu yang pernah saya lakukan. Mau diulang gitu, mau cari ilmu yang baru gitu maksudnya? Iya. jadi ilmu kemarin yang gua- ini udah nggak terlalu bagus lagi gitu ya? Jadi ini mau dilepas semua Saya melepas. untuk cari ilmu yang baru? Iya. Kalau harus melakukan ritual yang sama gimana? Ya, saya bersedia sih ya. Karena yang penting intinya, Saya Lepas bisa- dari yang sekarang? karena dia mau yang lebih lagi, jadi mau lepas yang sekarang, terus dia pengen ilmu yang baru, Yang lebih? lagi karena dia merasa sekarang hidupnya morat-marit gitu ya. Iya. Ingin persugihan lagi biar hidupnya tuh enak lagi gitu. Pengen punya pesugihan lagi? Ingin ya. Nggak kepingin gitu di lubuk hati yang paling dalam, bener-bener berusaha dari diri sendiri gitu, nggak dari persugihan. Bisa loh Mas. Iya, tapi pernah saya coba untuk bertobat ya. Terus saya berkeluarga. Heeh. Dengan ekonomi saya korat-karat begini, saya coba lagi untuk persugihan lagi. Berhasil. Nah, sempat saya punya kos-kosan, Aha. banyak kos-kosan saya dan Berhasil? berhasil.
sampai setiap saya ketemu orang, apa yang saya mau diikuti kemauan saya. Tapi itu saya harus siap untuk ditinggal orang yang kita cintai seperti ibu, istri. Oke, gini Mas, terus terang saya sama Wulan nggak bisa bantu apa yang Mas Goro inginkan. Tapi sebaiknya memang Anda cerita dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Goro, yang lahir pada tanggal 10 Mei 1978. Dia tinggal di rumah nomor 10. Dia adalah seorang yang keras dan tidak pernah puas. Saya melihat ada sebuah perjanjian antara Goro dan sosok gaib yang berilmu tinggi. Saya merasakan ada seseorang yang hadir di sini. Siapa kamu? Jangan mencoba menggetak saya ya. Mari kita selesaikan malam ini juga. Halo, apa kabar? Halo Roy. Halo. Silakan duduk. Oke. Apakah benar nama Goro? Benar? Kemudian tanggal lahirnya 10 bulan 5 1978. Benar? Kemudian nomor rumah 10. Iya. Baik, saya harus membaca Goro dan apapun yang saya katakan kamu harus berkata jujur apa adanya. Dan saya ngelihat Goro mempunyai track record yang sangat parah sekali berhubungan dengan nafsu. Entah kenapa ya, saya ngelihat hidupnya sering celaka. Apakah betul bilang betul dan apakah ada bila sangkutan atau ada yang mengganjal tidak betul? Silakan kamu ceritakan. Nah, saya melihat di sini Goro, saya mencium bau mayat. Mayat. Jenazah. Saya mencium bau jenazah di sini, mayat. Satu jinnya tuh gede banget. Ada satu jin. Itu yang mempengaruhi pikirannya Mas Goro itu. Jin Ya, itu. betul. Ada satu jin yang saya belum bisa detect di sini ya. Ini dikdok kamu tuh. Mencelakakan orang. Mas Goro siap kalaupun harus ngasih nyawanya Mas Goro sendiri. Siap? Ya kalau seperti itu saya udah lepas tangan sih. Mayat itu maksudnya ikutin dia gitu Roy. Iya, mayat itu mengikuti. Ini ada hubungannya dengan ilmu kebal yang dia punya nggak Roy? Iya, ada hal yang mengejutkan yang akan saya bongkar Bayu setelah ini. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh.
ada sesuatu yang aneh sekali bagi saya. Bagi umat awam, aneh sekali. Sangat-sangat aneh sekali. Saya melihat ini dengan jelas sekali.